Salve, bertemu lagi dengan saya Elpidius Ariwibowo. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang liturgi Ekaristi. Kata Ekaristi tentu bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita. Setiap hari Minggu, kita merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Ada dari antara kita yang ikut perayaan Ekaristi karena dipaksa oleh orang tuanya. Ada juga yang ikut perayaan Ekaristi karena hanya ikut-ikutan temannya saja. Ada juga dari antara kita yang ikut perayaan Ekaristi karena menjalankan kewajibannya sebagai orang Katolik. Mengapa kita perlu merayakan Ekaristi? Apa pentingnya perayaan Ekaristi dalam kehidupan kita? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar secara singkat tentang Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu. Walaupun sebenarnya Ekaristi itu tidak hanya dirayakan pada hari Minggu saja. Sepanjang tahun, kita merayakan Ekaristi setiap hari, kecuali pada hari Jumat Agung. Karena pada hari Jumat Agung, kurban itu tidak dipersembahkan di altar, melainkan dipersembahkan di atas kayu salib. Oke, kita akan masuk pada pembelajaran kita bersama tentang liturgi Ekaristi. Dalam Lumen Gentium artikel ke-11 dijelaskan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Ternyata Ekaristi yang kita rayakan hari Minggu itu merupakan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Kemudian kita merayakan Ekaristi itu dalam liturgi. Itu yang kemudian disebut liturgi Ekaristi. Jadi saat kita misa itu merupakan perayaan liturgi Ekaristi. Liturgi itu apa sih? Liturgi itu puncak yang dituju oleh kegiatan gereja dan semerta-merta sumber segala daya kekuatannya. Liturgi itu berkaitan erat dengan sakramen. Oleh karena itu, liturgi Ekaristi secara khusus yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita kali ini itu adalah bagaimana liturgi dalam perayaan Ekaristi, liturgi dalam sakramen Ekaristi, dan dalam kehidupan gereja. Dalam perayaan Ekaristi, yang bertindak di dalamnya bukanlah kita sebagai umat saja. Pertama-tama perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri dan gereja. Artinya, dalam perayaan Ekaristi, Kristus bersama gereja itu bertindak. Di dalamnya Kristus Tuhan melalui pelayanan imam mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa dengan kehadirannya secara substansial dalam rupa roti dan anggur, serta memberikan dirinya sebagai santapan rohani kepada umat beriman yang menggabungkan diri dalam persembahannya. Dijelaskan dalam Kanon 89 paragraf pertama. Jadi, perayaan Ekaristi yang kita ikuti itu merupakan tindakan Kristus sendiri dan gereja. Jadi tindakan Kristus bersama-sama dengan kita yang menggabungkan diri dalam persembahannya. Oleh karena itu, saat perayaan Ekaristi kita menerima komuni, menerima tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Itu merupakan santapan rohani kita. Jadi, dalam roti dan anggur, Yesus Kristus sendiri hadir secara substansial. Itulah mengapa perayaan Ekaristi itu menjadi puncak seluruh kehidupan Kristiani yang kita rayakan dalam liturgi. Kemudian, gereja sendiri itu hidup dari Ekaristi. Kebenaran ini mengungkapkan bahwa bukan hanya pengalaman iman, tetapi juga menegaskan bahwa Ekaristi itu sendiri adalah hakikat misteri gereja. Dijelaskan dalam Ecclesia de Eucharistia artikel pertama. Sebab dalam Ekaristi terkandung seluruh kekayaan rohani gereja, yakni Kristus sendiri, roti Paskah kita yang hidup.
Jadi dalam perayaan Ekaristi kita merayakan kembali perayaan Paskah, kita mengenang kembali Kristus yang mempersembahkan, Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Artinya dalam perayaan Ekaristi kita juga merayakan keselamatan. Karena kurban Kristus di salib itulah yang menyelamatkan kita. Kemudian Ekaristi itu menjadi pusat kehidupan Kristiani karena gereja lahir dari misteri Paskah. Dan alasan inilah yang menyebabkan Ekaristi menjadi sakramen misteri Paskah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Dan menempatkan Ekaristi itu pada jantung hidup gereja. Tadi sebagai sumber, jadi puncak kehidupan gereja, kehidupan Kristiani, karena Ekaristi itu sebagai jantung hidup gereja. Hal ini dijelaskan dalam Ecclesia de Eucharistia artikel 13. Melalui kegiatan-kegiatan liturgi, Yesus Kristus itu mendampingi umatnya. Jadi dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu, itu merupakan kegiatan liturgis di mana Yesus Kristus sendiri hadir mendampingi kita umatnya. Kemudian Ekaristi sebagai kehadiran Kristus yang menyelamatkan dalam persekutuan umat beriman dan menjadi santapan rohani, yaitu komuni yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi, itu merupakan milik gereja yang paling berharga dalam persiarahan sepanjang sejarah. Karena itu diwariskan secara langsung oleh Yesus Kristus sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Ecclesia de Eucharistia artikel 9. Kemudian, dalam Ecclesia de Eucharistia artikel 12, Ekaristi bukan saja sebagai peringatan, tetapi justru menghadirkan sakramentalnya. Gereja telah menyambut Ekaristi dari Tuhannya, yaitu Kristus, bukan hanya sebagai salah satu dari banyak pemberian, betapapun berharganya, melainkan sebagai pemberian unggulan, sebab merupakan penyerahan diri pribadinya sendiri dari kemanusiaannya yang suci, di samping segala hadiah karya penyelamatannya. Jadi, mengapa Ekaristi itu kemudian berharga dalam kehidupan gereja? Karena hal ini diwariskan oleh Yesus sendiri. Kita merayakan perayaan Ekaristi dalam liturgi, kemudian menerima komuni, yaitu tubuh dan darah Kristus. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam perayaan Ekaristi yang jarang sekali kita ketahui, yaitu bahwa hendaklah kita yang menyambut itu menyesuaikan hati dengan apa yang kita ucapkan, serta bekerja sama dengan rahmat surgawi, supaya kita yang menerimanya jangan sia-sia saja menerima komuni itu. Hal itu dijelaskan dalam Sacrosanctum artikel ke-11. Oleh karena itu, menerima komuni dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan sebagai puncak kehidupan Kristen itu harus sungguh-sungguh dipersiapkan. Karena menerima komuni suci itu tidak sembarangan. Dalam kanon 915 dijelaskan bahwa jangan diizinkan menerima komuni suci mereka yang terkena ekskomunikasi dan interdik sesudah hukuman itu dijatuhkan atau dinyatakan, serta orang lain yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata. Artinya, menyambut tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi juga, itu harus memperhatikan bahwa jangan menyambut tubuh dan darah Kristus dalam keadaan dosa berat. Kemudian karena dalam keadaan dosa berat, kita memaksa menerima. Karena tadi dijelaskan dalam Sacrosanctum Concilium artikel 11, bahwa haruslah kita menyesuaikan hati dengan apa yang diucapkan, dan bekerja sama dengan rahmat surgawi supaya jangan sia-sia menerimanya.
Pertama, kalau kita dalam keadaan berdosa menerima sakramen Ekaristi, artinya sakramen yang kita terima itu sama dengan sia-sia saja. Kemudian, kita perlu mengetahui bahwa Ekaristi itu merupakan tanda kehadiran Kristus yang menyelamatkan. Hal ini dijelaskan dalam Ecclesia de Eucharistia artikel 9 tadi, bahwa Ekaristi sebagai kehadiran Kristus yang menyelamatkan dalam persekutuan umat beriman dan menjadi santapan rohaninya. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa Ekaristi sebagai kehadiran Kristus yang menyelamatkan ini dilaksanakan atau dirayakan dalam perayaan Ekaristi dalam persekutuan umat beriman. Artinya, dalam liturgi Ekaristi yang kita ikuti setiap hari Minggu itu tidak dilaksanakan sendiri-sendiri, melainkan itu merupakan kegiatan bersama. Persekutuan dan Ekaristi itu sendiri menjadi identitas yang menghidupkan gereja, menjadi identitas yang lekat dengan gereja, karena itu merupakan puncak kehidupan Kristiani tadi. Kemudian perlu kita pahami bahwa Ekaristi itu merupakan karya penyelamatan Allah, yaitu gambaran dari perayaan surgawi. Karena Kristus sendiri yang menetapkan, dan itu merupakan gambaran santapan surgawi, gambaran peristiwa surgawi yang sudah kita terima pada saat kita masih berada di dunia. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, perayaan Ekaristi itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi jika ada teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian yang ikut perayaan Ekaristi karena ikut-ikutan saja, ikut perayaan Ekaristi karena diajak temannya, ikut perayaan Ekaristi karena dipaksa oleh orang tuanya, atau ikut perayaan Ekaristi karena menjalankan kewajiban sebagai orang Katolik. Mulai saat ini, kita perlu mengubah pola pikir itu. Kita perlu mengerti bahwa Ekaristi itu sebagai puncak seluruh kehidupan Kristiani. Dalam Ekaristi kita merayakan, kita mengenangkan kembali kurban Kristus di salib yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, tadi saya katakan bahwa Ekaristi itu adalah gambaran perayaan surgawi yang kita rayakan di dunia. Karena perayaan Ekaristi itu adalah perayaan keselamatan. Kiranya pembelajaran singkat ini dapat memberikan kita pemahaman yang baik, pemahaman baru tentang Ekaristi dan liturgi yang kita laksanakan setiap hari Minggunya. Semoga kita selalu melaksanakan atau mengikuti kegiatan Ekaristi dengan baik tanpa ada motivasi-motivasi yang seperti tadi, karena terpaksa, karena ikut-ikutan, atau karena kewajiban saja, melainkan sungguh-sungguh mengikuti perayaan Ekaristi karena kita menghadirkan Kristus kembali dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja, dan melalui perayaan Ekaristi kita berjumpa dengan Kristus sendiri, karena lewat para imam yang melayani, Kristus sendiri itu hadir. Selain itu, Kristus sendiri hadir secara substansial tadi dalam roti dan anggur yang kita terima. Perjumpaan kita dengan Kristus dapat kita wujudkan dalam perayaan Ekaristi. Semangat terus dalam perayaan Ekaristi, cinta Ekaristi karena itu adalah puncak kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salve!